Jadi ada Pak Panda yang ingin berbicara sepertinya ya, Pak Panda Simanjuntak. Betul Bapak? Eh, Oh silahkan. Terima kasih Pak. Jadi kalau sebenarnya itu akun atas nama anak saya, nama saya Ramut Simanjuntak Pak. Saya perkenalkan diri. Pak Jadi siapa? Ramut Ramut. Simanjuntak. Oke, silakan Pak Ramut. Nah, jadi eh, saya sering kali kalau lagi sadar napas, saya nggak bisa pusat pikiran Pak. Liar, pikirannya nggak bisa terfokus gitu. Saya bisa melayang-layang kemana-mana, ada bulat-bulat hijau, kuning. Ini seperti gelembung gitu, Pak. Terima kasih. Itulah pertanyaan saya, Pak. Baik Pak Ramut, terima kasih ya. Baik, langsung saja akan kita jawab untuk menyingkat waktu. Silahkan Bang El. Dari sejak kita berpikir, pikiran kita ini sudah biasa liar atau lompat-lompat, monkey mind istilahnya. Nah, contoh Pak Ramot sudah hidup 40 tahun, selama 35 tahun setidaknya itu pikiran sudah terbiasa seperti itu. Ya, sudah terbiasa selama puluhan tahun, lalu baru mengetahui sadar napas mau fokus hanya dalam sehari atau 2 hari. Ini saya pikir eh, harapan yang terlalu cepat. Jadi butuh latihan, Pak. Butuh latihan. Itu sebabnya saya siapkan musik untuk menolong atau membantu supaya cepat fokus. Nah, perlu latihan, Ya, perlu kegigihan, perlu niat. ya, baik. Ya, terima kasih Bang El. Iya, sama-sama ya Pak Ramot ya. Saya juga masih terus berlatih agar mendapatkan sadar nafas yang berkualitas ya. Ya, sesekali kadang memang sudah merasakan ya bagaimana kita terhanyut atau ekstrimnya mungkin tenggelam dalam hening yang sangat nikmat gitu ya. Tetapi situasi seperti itu ternyata tidak selalu dirasakan. Betapa nikmatnya ya Pak Ramot ya kalau pas kita sudah bisa mencapai situasi seperti itu ya. Ya, kalau pikiran berkelana bisa kembali ke hidung, Pak. Ya, fokusnya ke hidung. Rasakan saja udara yang masuk dan keluar melalui hidung. Biasanya cara praktisnya seperti itu. Silakan yang lain, barangkali Aksan, ingin. Ya, dengan siapa itu? dari Budian, Pak Bu Aksan. Dian. Silakan Bu Terima Dian. kasih. Eh, Bagaimana caranya kalau hampir sering kali ketemu dengan orang-orang yang selalu memancing emosi. Wah, Karena kan itu kondisinya di kantor. Sementara wah. kita dari pagi sudah dari sadar nafas pagi, saya feeling dari pagi, kemudian sampai kantor selalu ada dan orangnya selalu ada orang-orang yang uh, memancing tadi itu emosi itu sementara kita sudah sadar nafas selalu tapi hampir sering kali itu terjadi. Uh, Sementara pagi kita sudah proteksi diri ya, paksa sudah proteksi diri itu dengan kita biasa tuh kalau di tim kita kan selalu jam 4 Ya. healing, sadar nafas jam 5 sampai setengah 6, pokoknya sampai menuju belakang kantor itu sudah prepare nih kita mau berangkat. Ya. Kemudian di kantor selalu bertemu dengan Hmm. orang-orang yang tadi itu loh Pak, yang memancing itu. Mm-mm. Coba Ya. harus bagaimana tuh Pak? Iya. Iya, Bu Terima Dian. kasih Pak San. Terima kasih kembali Budian. Ya, ada orang, ada situasi gitu ya yang selalu memancing emosi. Kalau dalam teori energi, energi yang besar mengendalikan energi yang kecil. Ya, berarti ada yang kalah, ada yang menang nih. Ya, Budian yang mana nih? Ya, akan dijawab langsung oleh Bang El. Silakan Bang El. Mas Aksan udah kasih jawaban, tapi saya ulas sedikit ya. Kenapa? Ini tentang pola kerejekian. Jadi begini, tadi saya belum sampaikan, tapi udah disinggung Mas Aksan. Saat kita ingin mengangkat barang 10 kilo, maka kita perlu tenaga yang bisa mengimbangi 10 kilo. Ya toh? Tapi saat kita ingin mengangkat, bisa mampu mengangkat barang 50 kilo, pastinya kita punya tenaga yang bisa mengimbangi benda 50 kilo tersebut.
Dalam kerejekian juga seperti itu. Kalau energi kita lemah, lalu kita berharap berpenghasilan 4 juta sehari, ya itu kan mustahil. Nah, tentang pertanyaan Budian, seperti ini Budian. Di dalam hidup ini, mau apapun selalu tersedia pilihan. Saat orang di wajah kita marah-marah, ngebentak-bentak dengan suara yang sangat kencang, di saat itu pun kita tetap punya pilihan. Mau tenang atau merespon serupa dengan yang orang itu lakukan. Meresponnya terbalik, ya pergi, menjauh, atau larut dalam vibrasi yang orang itu tebarkan. Teknik yang sudah saya sampaikan dan saya uji berkali-kali, dari bangun tidur, afirmasikan bahagia sampai kembali tidur. Lalu imajinasikan, visualisasikan, itu sudah sedang terjadi dan kita sedang larut di dalam hal itu sambil terus kita membesarkan energi kita. Contoh ibu di kantor, begitu ibu sampai di kantor ucapkan Assalamualaikum dengan vibrasi yang sangat damai, tebar ke semua seisi ruangan. Saudara kita di Bali pernah melakukannya. Dia berkali-kali curhat ke saya, ibu sudah pernah doakan orang-orang di sana? Belum, ayo doakan. Doakan, lepaskan energi yang baik. Sampai apa dia bilang? Oh ada Bu Sri kalau nggak salah ya di Singapura. Ya, dia kerja di sana. Ya, tempat dia bekerja, bosnya galak, bla bla, tengah malam aja masih dibanguni untuk meminta tenaganya atau pelayanannya. Sekarang apa yang terjadi? Dia dibawa liburan, dibawa jalan-jalan, dikasih uang. Iya, Jadi benar iya, seperti apa yang disampaikan Mas Aksan ya, energi yang besar mempengaruhi energi yang kecil. Saya bukan mau bilang energi Budian kecil, enggak. Tetapi ayo semua kita buat ini menjadi tantangan. Ya bukan mau jadi jagoan ya, bukan. Tapi apa? Oh saya masih kalah ternyata, ayo naikkan lagi. Karena iya, begini ya untuk kita semua, kalau enggak ada kondisi itu sering membawa kita menjadi seperti apa? Ya toh, kalau nyaman-nyaman aja ya kita ya udah begitu aja. Tapi dengan keadaan yang ada di sekitar kita, di situ kita baru sadar bahwa kita perlu berbenah, kita perlu bangkit, kita perlu lebih kuat dari keadaan. iya. Baik, terima kasih Terima Bang El. kasih Bang El, Ya, makasih Mas Aksan. ya, terima kasih kembali Budian.